Sobat Misteri. Gue awalnya balik ke Jakarta tuh boring karena gak biasa kerja di belakang meja kan. Akhirnya sambil nyambi gue jadi taksi online. Tapi bisanya gue dari sore ke malam. Gue inget waktu itu gue dapet penumpang di sekitar Sawangan. Jadi itu komplek apa gue lupa deh, pokoknya dia di belakang TPU Sawangan kalau nggak salah. Gue bawa dia tuh jam 8 malam. Pertama gue dapat orderannya, gue tanya, Mbak posisinya di mana? Soalnya namanya cewek, panggil aja Mbak A. Si Mbak A ini bilang, oh Mas nanti masuknya jangan dari jalan yang sebelah TPU. Jadi nanti agak ke dalam ada tugu, nah Mas belok kanan. Oh ya udah. Gak berapa lama gue sampailah ke tempat orang itu. Pas dia mau naik, dia buka pintu nanya, Pak X ya? Iya mbak, silakan masuk. Dia duduk di belakang kan. Pas dia duduk, tutup pintu, dar. Wah berdua nih dalam hati gue kan. Mas ke Cikarang ya? Jadi dia tuh mesen dari Sawangan ke arah Cikarang MM 2100 tuh. Iya mbak bener. Oh ya udah mas, nanti gak usah lewat tol, lewat jalan biasa aja nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa mbak. Emang kenapa? Nggak apa-apa mas, saya ada uang sih buat tol, cuman nggak usah lah, lebih enak lewat jalan biasa. Soalnya tol ke arah Cikarang tuh macet emang, di putaran Bekasi itu memang macet banget itu asli. Akhirnya ya udahlah, gua lewat jalan biasa. Gue perhatiin, wah di sebelah kirinya nih ada makhluk. Cuman ini makhluk ini, jin ini bukan yang ngikutin orang karena apa ya. Jadi jin ini kayaknya ngikutin dia karena suruhan dukun gitu. Akhirnya gue liatin belakang aja. Sebenarnya gue ngeliatin tuh jin, bukan ngeliatin mbaknya itu. Akhirnya mbak itu kepancing kan. Kenapa mas ngeliat mulu? Nggak apa-apa mbak. Ya udah ngobrol aja. Akhirnya gue ngobrol lah sama mbak itu, nanya kerjanya di mana, apa di mana, dijelasin sama mbak itu. Dan pas gue ngejelasin, jadi sosok itu yang di sebelah dia tuh sosoknya wanita, bajunya kayak sobek-sobek, di tangannya tuh kayak ada belenggu dari rantai sampai ke bahu, dua-duanya tuh kanan kiri. Dan mukanya tuh kayak rusak, kayak kekopek-kopek gitu kulitnya. Matanya yang sebelah ditutupin rambut, yang sebelah lagi kelihatan cuman putih gitu, kayak putih banget gitu matanya. Terus akhirnya gue buka omongan soal gaib itu, cuman gue mancing-mancing, mbak mbak pernah gak sih ngerasa kayak diikutin sesuatu gitu? Mbak itu kurang ngerti omongan gue. Terus mbak itu nanya, maksudnya gimana mas? Ya kayak misalnya mbak lagi diem gitu, kayak ada yang ngeliatin, kayak ada yang bisikin. Terus mbak itu langsung kayak antusias gitu, iya sih mas, saya sering loh kayak gitu. Mas maaf, saya boleh gak pindah ke depan? Emang kenapa mbak? Gak enak aja di belakang. Karena sambil gue ngobrol, dia pindah tuh ke depan, dimajuin kursinya. Terus dia lompat ke depan. Terus yang jin itu ada di belakang tempat mbak itu. Iya mas, jadi aku tuh lagi deket nih sama cowok. Terus mbak, awalnya sih aku gak suka sama dia. Terus gue bilang, tapi sekarang kayaknya mulai ada rasa ya. Terus mbak itu ngejawab, iya, kok mas tahu sih?
Terus gue jawab kan, enggak, ini aja. Cuma aneh loh mas, semenjak deket sama dia tuh kayaknya dia tuh tahu gitu kesenangan saya lagi ngapain, saya lagi ini, saya lagi itu, kegiatan saya sehari-hari lah, intinya dia tahu. Terus gue ngomong dalam hati kan, tapi ini nggak kayak gue dulu kan karena murni temen kan, tapi yang sosok ini kayaknya emang bayaran, jadi kayaknya istilahnya pelet lah kurang lebih. Terus gue bilang sama mbak itu, mbak awalnya kenal dari sosial media ya? Dia langsung kaget kan, iya, kok mas tahu sih? Ya nebak aja, mbak suka majang foto mbak di sana ya? Iya, kok mas tahu? Sebelumnya belum pernah ketemu ya sama dia. Gue ngomong gitu lagi kan. Mbak itu langsung kaget ketiga kali itu. Ih, kok mas tahu? Jangan-jangan mas indigo lagi. Gue langsung iniin kan, langsung defense gue. Enggak mbak, namanya kayak gitu, nanya semua cowok tuh tahu trik-trik deketin cewek. Lagi kalau dari denger dari cerita mbak sih, emang itu bukan teman kantor apa teman deket. Soalnya cara deketinnya ya berupa lewat WA, lewat ini, gak pernah ngajak ketemu sebelumnya. Langsung dia agak mikir, iya ya bener. Dalam hati gue kan, iyalah, gue tahu semua modus yang cowok lakukan kepada cewek. Soalnya gue juga sering begitu. Terus tuh Jin kayaknya agak gak seneng tuh sama gue, diputerin kepalanya. Terus mbak itu langsung megangin lehernya kan. Pegel ya mbak lehernya? Iya. Kenapa ya mas ya? Ya mungkin kena AC kali. Kecilin aja AC-nya. Gue kecilin kan AC-nya. Akhirnya kita merapat. Gue bilang ini kayaknya bahaya nih jinnya nih. Ini harus diajak ngomong empat mata nih. Akhirnya sebelum masuk ke daerah Cikarang, kurang lebih itu masih di daerah Bekasi. Kalau seingat gue itu di pom bensin deket Jalan Dokter Ratna, Bekasi. Nah, situ ada pom bensin, gue menepi kan. Gue izin sama mbaknya, mbak maaf, perut saya sakit, saya mau ke kamar mandi dulu, sekalian saya mau beli minum, mbak mau nggak? Oh nggak usah mas, nggak apa-apa, mas aja yang beli minum. Ya udah, tapi agak lama nggak apa-apa mbak, nggak apa-apa mas, saya boleh setel radionya? Boleh. Udah dia setel, akhirnya dia nonton kan, radio gue kan ada kayak ada TV-nya gitu kan, audio tech. Ini sambil nonton, bisa nonton siaran juga. Gak apa-apa, ini aja. Gak apa-apa nih mas, kuncinya dibawa aja, dimatiin mobilnya, gak apa-apa. Oh gak usah mbak, ntar mbak malah gak enak lagi. Apa aku nunggu di luar aja, kata mbaknya. Gak usah mbak, di sini aja. Gue percaya dong sama ini gue, soalnya kalau mobil gue hilang juga masih ada asuransi. Ya udah, akhirnya gue ke belakang, tapi gue gak kamar mandi kan. Jadi di setiap pom tuh kayak ada WC, terus ada kayak ada musola kecil. Gue pergi ke belakang musola kecilnya. Akhirnya ditangkep lah Jin yang ngikutin mbak itu sama kodam gua. Akhirnya gue interogasi itu berdua. Dari mana kamu? Jin itu ngomong kan, kamu gak perlu tahu. Terus gue jawab, ya perlulah, ini kan semacam sosial eksperimen, cuman beda dunia. Gue pengen tahu aja kenapa lo iseng begini. Akhirnya dijelasin sama Jin itu, jadi emang cowok ini nih emang suka modusin cewek. Jadi habis kenal, diajak jalan, di apa-apain gitu, habis itu ditinggal pergi. Loh, dalam hati gue, ini gak bagus nih kayak gini. Jadi dia emang kerja sama dukun gitu? Enggak mas, dia ceritain sama jinnya itu. Jadi dia berguru kayak semacam ilmu hipnotis gitu, yang medianya tuh foto. Ini pelajaran ya buat cewek-cewek ya, jangan suka naruh foto muka asli di media sosial, karena lu gak bakalan tahu, bakalan ketemu cowok yang model gimana. Alhamdulillah kalau modelnya baik, kalau enggak ketemu kayak Mbak A ini yang gue bawa. Well,
masa depan lu bisa kurang bagus. Akhirnya gue tanyain dong, terus gimana nih cara ngelepasinnya? Sebenarnya si cowok ini pengen banget sama si Mbak A ini, soalnya Mbak A ini kan kerjanya bagus, juga dia masih muda, cantik kan. Nih si cowok ini gimana pun caranya harus dapat nih Mbak A ini. Gue bilang ya jangan dong. Di situ gue memposisiin diri bukan sebagai paranormal yang buat ngobatin ya, itu sangat hal yang berbeda jauh. Jadi gue cuman mediasi jin ke jin, bukan paranormal yang bisa ngobatin ya. Nggak semua orang yang bisa ngeliat jin itu bisa sihir. Gue tekanin sekali lagi, nggak bisa semuanya. Jadi gue cuman mediasi. Karena gue ngomong ya udah tinggalin cewek ini, soalnya cewek ini dasarnya baik. Gue juga ngomong orangnya humble banget, jadi gue nggak tega lah kalau ada cewek model begini disakitin kan. Akhirnya dia setuju, dia minta syarat ini itu. Akhirnya kodam gue bilang, mendingan mati daripada saya ngasih syarat ke kamu. Pergi akhirnya tuh, tiba-tiba hilang, hilang. Terus gue nanya sama jin gue, kenapa tuh Ki? Jin gue jawab, gak usah dipikirin X, biarin aja. Tiba-tiba kodam gue juga pergi ke tempat lain, balik lagi ke dunia dia kan. Gue liat dia terbang kayak layangan. Ya udah gue balik ke mobil kan. Terus cewek itu keringet dingin kan. Gue sengaja beli minum 2 tuh Aqua, gue kasih ke Mbak itu. Mbak minum dulu. Kenapa Mbak? Terus dia ngejawab, enggak mas, tiba-tiba saya pusing, mual gitu. Coba Mbak minum dulu, jangan lupa baca A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Gue bilang itu, dia ikutin dia nih. Terus langsung tenang tuh dia cerita. Kenapa Mbak tadi? Gak apa-apa mas, tiba-tiba saya pusing, kayak leher saya kayak ada yang nusuk-nusuk gitu. Oh gak apa-apa, mungkin kebanyakan kerja kali. Gue sambil bawa mobil lagi, gue keluar dari pom bensin itu, gue pura-pura ngajak ngobrol lagi ke Mbak itu kan. Jadi gimana Mbak masalah nih cowok? Mbak itu rada bingung kan. Cowok yang mana mas? Yang tadi Mbak ceritain, yang kenalan di sosial media. Enggak, cowok freak model begitu, diajak ke rumah aja gak mau. Padahal kan kalau ke rumah enak ya mas ya, langsung ketemu sama keluarga saya. Itu jadi berbeda 360 derajat. Sebelumnya tuh Mbak itu udah mulai ada rasa sama cowok itu, dan kayaknya lebih ngangkat cowok itu. Tapi pas gue mediasi sama Jin yang ikutin dia, akhirnya Mbak itu jadi kayak gimana, jadi nganggep aneh gitu ke cowok itu. Dan itu emang bagus, emang itu cowok dasarnya emang gak bagus sih kalau main-main gaib gitu. Emang itu sesuatu yang gak baik. Harusnya kan emang diperjuangin kan, gak perlu pakai gaib gitu kalau emang dia niatnya baik. Mbak itu cerita, enggak mas ah. Terus gak lama bunyi tuh HP-nya, telepon. Dia jawab, apaan sih lu nelpon-nelpon gue malam, gue mau pulang kerja nih, capek. Dimatiin kan. Terus gue tanya, siapa Mbak? Ini mas, yang cowok tadi mas ceritain, tiba-tiba langsung nelpon saya nih. Blokir aja Mbak nomornya. Ini yang saya blokir. Gak sopan, jam setengah 10 nelpon-nelpon orang. Jadi Bekasi tuh mau macet banget. Jadi gue berangkat waktu itu kurang lebih jam 7-an lah. Setengah 10 masih sampai di situ, belum sampai ke Cikarang ya. Bayangin aja gila gimana macetnya. Akhirnya ngobrol gue sama Mbak itu. Mbak, maaf ya kalau saya lancang, boleh tahu sosial medianya nggak? Dikasih langsung sama dia kan. Emang pas gue lihat, wah, fotonya banyak banget asli, foto-foto mukanya dia dalam berbagai pose dan berbagai tempat itu. Dan itu guys, asli itu bahaya banget. Lu boleh tanya sama siapapun praktisi paranormal, foto itu salah satu cara dukun buat melet. Ya berkata ilmu pelet lah. Asli, kalau bisa sih jangan sampai dipasang. Tapi kalau itu terserah pilihan Anda sih. Saya nggak ngelarang, dan
Ya tergantung pilihan masing-masing, tapi mudah-mudahan jangan ketemu cowok yang kayak deketin Mbak A ini. Karena gue ngobrol kan sama Mbak A lagi. "Eh, kenapa mas?" Dia nanya kan, "Mas masih lajang emang?" Gue cuma ketawa doang di situ. Soalnya emang gue nggak pernah nanya sedetail itu sama orang, dan gue nggak ada tanggung jawab buat ngejawab. Gue ketawa aja. Pakai minta sosial media nggak apa-apa mbak. Terus gue cari lah foto orangnya tuh, dan gue tunjuk, "Ini cowok yang tadi mbak bilang ya?" "Iya kok mas tahu." "Blokir mbak, langsung mbak." Diblokir sama dia kan. Entah kenapa tuh mbak nurut sama gue juga nggak ngerti. Mbak itu juga bilang, "Saya jarang loh mau disuruh orang, entah kenapa tiba-tiba saya pengen." Ya udah blokir aja mbak. Masa sih cowok disuruh mampir ke rumah calon nggak mau? Udah lama lagi 2 bulan. "Iya mas bener, yang cari yang pasti-pasti aja. Mbak ibadah, minta pertolongan, minta petunjuk, tadi gue dikasih." Dan akhirnya bersih tuh mbak itu, karena mediasi ya, bukan karena emang gue lemparin garam lah, terus gue baca-baca apalah, enggak, gue mediasi aja. Udah mau sampai tuh, akhirnya mbak itu minta nomor gue kan, gue kasih. "Mas X makasih banget ya, udah mau nih nganterin saya dari tadi soalnya nyari tuh nggak ini, nggak dapet, emang karena tujuannya jauh banget." Ya udah gue bilangin, "Tapi mbak inget ya, kalau ketemu sama cowok pastiin bibit bebet bobotnya, dan jangan cari yang cuman modus aja. Soalnya banyak cowok-cowok yang gak bertanggung jawab di luar sana, yang memakai sesuatu di luar logika kita. Jaga dari situ, perbanyak ibadah." Dia kaget denger itu kan. "Iya mas makasih banyak ya." Akhirnya gue putar balik, dan gue balik ke rumah lewat tol kan. Gak lama kodam gue datang kan, duduk di samping kiri gue. "X, kenapa Ki?" Tumben kenapa Ki?" Gue bilangin sama kodam gue kan. "Biasanya kamu gak mau ikut campur sama urusan orang." "Ya iseng-iseng Ki, sosial eksperimen aja. Saya pengen tahu di luar sana ternyata banyak orang yang begitu ya." "Oh banyak X. Kamu pikir di luar sana semua orang berlogika seperti kamu? Enggak, banyak yang pengen dapat sesuatu dengan instan, yang mengharap, yang yang akhirnya mereka berkolaborasi sama jin." "Oh gitu Ki. Ya kamu gak termasuk hitungannya, soalnya kamu kan emang gak berkolaborasi. Kamu kan emang tuannya saya. Saya ikut sama kamu karena perjanjian darah leluhur kamu." "Tapi banyak Ki bakalan ketemu kayak gitu saya." "Oh banyak banget X." Dan sejak saat itu gue jadi keranjingan tuh taksi online, sampai gue berhenti dari kerjaan gue. Akhirnya gue agak fokus lah ke sana, dan banyak banget guys yang gue temuin pas gue taksi online ini. Gue ceritain selengkapnya nanti, mungkin ini banyak part ini, asli dan seru-seru banget. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa lagi.